Sejumlah netizen menemukan sebaran video hoax aksi demo yang sebenarnya tidak terjadi di Jakarta dan beberapa wilayah. Video itu merupakan video yang lama tapi diunggah ulang. Seperti ini salah satu contohnya pemirsa. Jadi sejumlah netizen menemukan sebaran video-video tak bertanggung jawab. Isinya informasi terkait adanya aksi demo di Jakarta dan beberapa wilayah. Tapi setelah diselidiki, ditelusuri oleh netizen, banyak yang menemukan kejanggalan dan ternyata video-video itu merupakan video lama yang diunggah ulang. Faktanya, tidak ada aksi demo yang terjadi seperti di video dalam beberapa hari ini. Sejumlah netizen heran dan bertanya, mengapa video sebaran hoax seperti aksi demo ini serentak terjadi? Apakah ada sejumlah pihak yang ingin melakukan provokasi? Satu unggahan dapat memicu kesalahpahaman pemirsa. Satu narasi mampu menggiring pandangan ketika video lama diklaim sebagai kejadian terkini tanpa pembenaran. Lantas bagaimana memastikan masyarakat tidak menjadi korban penyebaran hoax dan manipulasi pemberitaan? Kita bahas lebih dalam bersama narasumber istimewa kita, Direktur Ekosistem Media Ditjen Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komdigi, Ibu Farida Dewi Maharini, serta peneliti drone Emprit, Pak Rizal Nova Mujahid. Assalamualaikum Pak Rizal dan Ibu Farida, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Yudi. Terima kasih banyak sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Saya ke Ibu Farida dulu ya. Ibu, ini tantangan banget sih di zaman era seperti sekarang. Ada AI, ada media sosial, dan penggunanya sangat luar biasa banyak. Momentum seperti sekarang ini kadangkala dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, Ibu Farida. Ini apakah sudah terbaca dari Komdigi sendiri? Salah satunya khususnya tentang aksi demo yang hoax itu, Bu Farida. Iya, terima kasih Mas Yudi. Tentu dari Komdigi tetap mengikuti perkembangan di sosial media ya, termasuk salah satunya adalah isu-isu mengenai demo yang ternyata kita kenali itu adalah konten-konten baik video maupun foto yang sudah lampau. Dan sebelumnya juga terima kasih karena ternyata kerja-kerja untuk pengawasan ruang digital ini tidak dilakukan oleh Komdigi saja, tapi juga dilakukan oleh teman-teman netizen dan juga teman-teman media. Dan ini adalah suatu langkah yang luar biasa karena begitu banyaknya ruang digital, begitu luasnya, begitu banyaknya konten. Tentu kalau pemerintah harus bekerja sendiri ini akan cukup luar biasa ya. Tapi dengan kolaborasi bersama, tadi disampaikan Mas Yudi, kenali oleh teman-teman netizen, ini cukup membantu sekali. Meskipun di satu sisi kami tetap terus mengikuti perkembangannya, kami juga salah satu amanah yang disampaikan ke Komdigi adalah menjaga ruang digital dengan berbagai macam perangkat kami, termasuk di sini adalah berkolaborasi dengan teman-teman media, dengan teman-teman komunitas untuk memastikan ruang digital kita jauh lebih aman dan lebih nyaman buat masyarakat, sehingga masyarakat pun bisa mendapatkan informasi-informasi yang memang lebih edukatif, lebih jelas, lebih valid. Itu Mas Yudi. Ibu Farida, saya ketika diminta untuk dialog ini kan bersumber dari keresahan warga ya Bu ya. Tapi kami kan juga harus cari referensinya ya Bu ya tentang video-video tersebut. Nah ternyata di media sosial X kami tinggal klik di search-nya saja begitu, demo hoax. Nah di situ langsung keluar semua itu Ibu Farida di situ. Dan ada beberapa nama-nama yang akun tersebut juga menyebarkan aksi demo hoax tersebut Ibu Farida. Nah ini apakah nama-nama itu, teknisnya itu oleh Komdigi yang ditelusuri, dimasukkan di list untuk diblokir atau ditindaklanjuti? Apakah seperti itu teknisnya Ibu? Ya, dari sisi konten kita coba memilah bahwa fungsi dari Komdigi ini adalah memastikan ruang digital ini aman ya. Nah, dari sisi konten kami melakukan pemantauan terhadap ruang digital dan juga sudah kenali baik itu yang kita lakukan pemantauan ataupun memang kami juga menerima aduan dari masyarakat. Dan ini coba kita komunikasikan. Nah, ranahnya Komdigi adalah sampai di sana. Kita memastikan apakah ini benar ataukah memang tidak. Kita akan apakah ini
perlu kita laporkan ke platform supaya platform juga bisa meng-cross check kembali sehingga tidak terjadi asal take down ya Mas Yudi ya. Kita akan minta platform untuk mengecek kembali apakah memang benar ini hoax atau kami ini misinformasi dan lain-lain, baru kemudian nanti akan distempel atau memang perlu di take down kalau sekiranya memang cukup meresahkan. Dan apakah ini ditindak atau tidak, ini kami akan kembalikan kepada pihak APH karena memang ranah pidana bukan di Komdiji, tapi ranah pidana ini ada di APH. Jadi kami mencoba membagi peran untuk menjaga ruang digital ini, tidak semuanya ada di Komdiji. Sebenarnya pihak aplikasi juga punya kemampuan untuk memilah-milah ya Bu ya, konten-konten mana yang AI, mana yang hoax, mana yang benar. Nah itu apakah mereka punya komitmen Bu untuk bisa memberikan tanggung jawabnya kepada Komdigi Bu? Harusnya mereka punya komitmen karena secara aturan regulasi kami mengamanahkan teman-teman platform ini berkewajiban untuk melakukan moderasi konten. Moderasi konten ini ya salah satunya tadi ya menemukan apakah ini hoax atau tidak. Termasuk salah satunya teman-teman dari platform ini juga bekerja sama dengan teman-teman media karena teman-teman platform juga akan loadnya terlalu besar ketika dia harus melakukan sendiri. Jadi beberapa platform sosial media ini juga melakukan kerjasama dengan teman-teman media yang memang memiliki kapasitas untuk melakukan cek fakta. Karena memang punya resources yang lebih banyak dibanding kalau ini dilakukan oleh teman-teman platform. Artinya memang kami mengamanahkan, kami meminta komitmen dari platform untuk bisa melakukan moderasi konten. Caranya apakah mereka berkolaborasi dengan komunitas, apakah mereka berkolaborasi dengan media, ataukah mereka ingin mengembangkan suatu sistem sendiri, aplikasi sistem yang menemukan ini AI atau bukan, ini kami kembalikan kepada teman-teman platform. Yang jelas kami meminta tanggung jawab, kita minta komitmen dari teman-teman platform untuk juga menjaga ruang digital ini. Baik, saya ke Pak Rizal berikutnya. Pak Rizal, fenomena apa yang dilihat dari teman-teman peneliti Drone Emprit nih dengan adanya sebaran video hoax ini, kebetulan bebarengan atau memang disengaja, Pak Rizal? Ya, Mas Yudi, kalau kita lihat datanya, kok saya jadi khawatir ini berulang dengan apa yang terjadi pada Agustus tahun silam. Agustus tahun lalu? 2025 silam. Ya, tahun lalu. Karena kalau kita ingat pada Agustus tahun 2025 kemarin itu ada gerakan bubarkan DPR. Itu kemudian kemana-mana gitu ya isunya, sampai kemudian kita mendapati ada momen yang sangat mengenaskan ya di akhir Agustus dan awal September itu. Nah kalau kita lihat fenomenanya ada juga ini berulang nih, polanya sama nih, mirip-mirip saja. Didorong akan ada kerusuhan, lalu didorong lagi akan ada pengumpulan massa dan seterusnya dan seterusnya. Ada juga undangan untuk hadir pada Agustus. Beda-beda tuh tanggal, ada tanggal 4, ada tanggal 16, ada tanggal berapa dan berapa. Tapi kalau kita lihat secara historis, secara bagaimana sih isu ini berkembang, sebenarnya kami dapati setidaknya sejak 21 Juli hoax tentang adanya demonstrasi yang tidak diliput oleh media massa itu sudah mulai muncul di Threads. Lalu kemudian ini berkembang sedikit-sedikit saja di TikTok dan di Facebook terutama. Lalu kemudian isu ini kemudian semakin ramai ketika banyak mal-mal yang menegakkan dinding-dinding baru ya, lebih dari 2 meter. Nah itulah yang kemudian memicu perasaan jangan-jangan memang benar apa yang dibicarakan oleh netizen. Ada pembungkaman, lalu setelah itu ada upaya untuk melakukan kerusuhan dan seterusnya. Jadi begitu kronologinya. Kenaikan mention itu terjadi, percakapan meninggi itu terjadi pada tanggal 20 sampai 24 sampai tanggal 27 kira-kira begitu. Lalu kemudian dia reda sebentar, lalu pada tanggal 29 sampai sekarang
kalau kita lihat tren percakapannya itu terus meninggi dengan narasi-narasi yang menyebar ketakutan yang diutamakan. Jadi agak bedanya dengan Agustus 2025. Kalau Agustus 2025 itu narasinya adalah kebencian, kalau yang saat ini narasinya adalah ketakutan. Itu yang diangkat. Begitu, Mas Yudi. Karena kami sebagai pihak media ya, Bu Farida dan Pak Rizal ya, repot juga. Jadi saya misalnya di jalan gitu, kenapa sih kalian TV tidak memberitakan di lapangan demo segala macam lah. Saya coba ke redaksi ternyata memang tidak ada demo begitu. Jadi seolah-olah ingin membuat entah apakah framing, entah apakah menurunkan keyakinan tentang peliputan media mainstream. Saya tidak tahu apa arahnya sehingga seolah-olah media yang disalahkan tidak memberitakan. Apa yang ditangkap Pak Rizal? Selama ini ketika ada informasi yang simpang siur, media massa, media cetak, media online, terutama media televisi akan menjadi gerbang terakhir yang menstempel apakah memang terjadi hal seperti ini atau hal seperti itu. Jadi informasi paling puncak ya, informasi yang paling valid yang diterima oleh publik itu biasa dari media. Nah, kalau kita belajar dari Agustus kemarin yang juga dilakukan oleh media oleh yang sengaja menyebarkan narasi kebencian pada saat itu adalah media dianggap tidak katakan tidak sudah terkooptasi begitu ya. Sekarang pun sama. Jadi kalau di ujungnya medianya sudah dikatakanlah tidak lagi publik menaruh kepercayaan pada media, maka pada siapa media sosial akan mencari kebenaran, akan memverifikasi informasi. Jadi tentu saja media yang harus dihancurkan dulu reputasinya. Maaf Pak Rizal. Setelah itu maaf saya potong. Berarti ada semacam secara tidak langsung seperti terstruktur gitu ya. Yang pertama disebarkan hoax, yang kedua media mainstreamnya ini dianggap seolah-olah dibungkam, begitu langkah ketiganya ada lagi. Berarti apakah ini memang satu jalur? Ada pihak yang memang secara sengaja melakukan ini semua? Kalau kita lihat trennya sebenarnya tanggal 20 sampai 24 atau sampai tanggal 27 itu partisipasi publik yang cenderung organik itu cukup tinggi sebenarnya. Tetapi pasca itu cukup tingginya karena memang pada waktu itu publik bertanya, apakah memang ada kayak gitu. Orang bertanya-tanya. Tetapi setelah itu 29, 28, 29 dan sekarang partisipasi publik yang bertanya atau yang mengklarifikasi memang ada tinggi juga. Tetapi penyebaran hoax bahwa ini ada pembungkaman, bahwa nanti akan ada kerusuhan, ada ajakan untuk melakukan demonstrasi Agustus yang ujungnya adalah kerusuhan, yang itu membuat ketakutan gitu, itu justru lebih banyak, terutama hanya tapi saya perlu quote ya, ini hanya menyebar di beberapa kanal saja. Kalau identifikasi cepat kami hanya ada di Twitter, lalu sedikit di TikTok dan sebagian di Instagram. Di kanal media sosial lainnya tidak terlalu menyebar kayak gitu. Tentu saja di Twitter banyak sekali yang mendebang itu, di TikTok juga banyak sekali yang mendebang itu. Instagram dan Facebook meskipun sedikit tetapi kami melihat tidak terlalu banyak pelurusan informasi atas potensi ramai atau ajakan untuk meramaikan Agustus itu kami melihat tidak terlalu banyak ya. Jadi kalau tadi disampaikan Ibu Farida, ini ranahnya bukan hanya Komdigi, betul sekali. Publik sudah juga berusaha sedapat mungkin. Ini kalau saya harus mengapresiasi, biasanya yang kontra atau yang tidak suka pada Pak Prabowo biasanya atau pada pemerintah secara umum biasanya diam pada permasalahan ini. Tapi ini enggak. Pada permasalahan ini mereka mengklarifikasi. Ini enggak ada loh. Kalian menyebarkan hoax. Apa yang sebenarnya sedang kalian lakukan? Mereka bertanya-tanya juga. Kami pun bertanya-tanya. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini? Bu Farida ada tanggapan, Bu? Iya. Saya rasa yang disampaikan tadi oleh Pak Nova ya, bahwa peran dari media ini juga menjadi penting ya, menjadi penting karena tadi banyak kepentingan-kepentingan yang entahlah kita nggak ngerti ya Pak Nova ini kepentingannya akan seperti apa, tapi memang pada akhirnya ini menimbulkan tidak hanya menimbulkan keresahan publik saja terhadap informasi, tapi juga tadi mencoba untuk
menghilangkan kepercayaan kepada media. Ini yang sebenarnya perlu kerja ekstra luar biasa buat teman-teman media. Kami paham dan semua orang publik tahu dan Pak Nova juga menyampaikan bahwa in the end peran media ini menjadi media yang kredibel, media yang valid, penyebar informasi yang baik, ini akan menjadi rujukan. Mungkin salah satu kejengahan dari publik yang akhirnya teman-teman netizen ini juga saling melaporkan, saling menginformasikan, bahkan mengajak untuk bisa saling melaporkan konten-konten hoax. Ini adalah suatu kejengahan publik untuk membutuhkan informasi-informasi yang memang lebih kredibel. Dan di sini sebenarnya peran dari teman-teman media sangat amat krusial, sangat amat penting sekali untuk bisa menjadi bagian yang bisa meng-cross check kembali apa yang terjadi. Jadi kami pun juga tidak hanya berbasis kepada pemantauan tim cyber, tapi kami juga terbantu sekali oleh peran-peran teman-teman media yang akhirnya bisa menemukan bahwa oh ternyata ketika terjadi diisukan hoaxnya adalah tanggal 13, ternyata bukan tanggal 13 tapi bulan Juli, dan itu ketika kita cross check ternyata tanggal 13 itu demo itu juga disampaikan oleh teman-teman media, diberitakan. Jadi artinya sebenarnya yang ingin kami sampaikan, peran krusial media ini menjadi penting sebagai penyampai informasi, dan pemerintah pun juga mendorong media untuk bisa bekerja sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik, sehingga bisa menyampaikan informasi yang lebih valid dan bisa menjadi rujukan akhir buat publik untuk mengecek apakah ini kontennya benar atau tidak. Wah, saya jadi punya ide nih Bu Farida. Gimana kalau Komdigi dan Sindo News bekerja sama, nanti berita-berita yang hoax kita tampilkan, kita jelaskan bahwa ini fakta, ini hoax. Wah, itu akan lebih bagus tuh Bu Farida. Nah, betul, jadi sebenarnya itu yang menjadi yang kita akan coba lebih intens kepada teman-teman platform. Jadi teman-teman platform ini sudah melakukan kerjasama dengan beberapa teman-teman media untuk menyediakan saluran cek fakta. Tidak hanya media tapi juga komunitas-komunitas cek fakta juga ya. Dan kita akan coba komunikasikan dengan teman-teman platform, diperbanyak untuk jumlah-jumlah media. Jadi tanggung jawabnya ini nih nggak bisa hanya di pemerintah, tidak hanya bisa hanya di platform saja, tapi media pun dalam kondisi saat ini ya memang diperlukan seperti itu, Mas Yuda. Nanti mungkin bisa kita tindak lanjut ya Bu ya, Komdigi dan Sindo nanti bisa bekerja sama nanti ya.